Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khalifi Fedli dari kelas 4 BRC kelas E dengan NIM 12140310278. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari pelajaran komunikasi bisnis dengan judul besarnya Komunikasi Bisnis Lintas Budaya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran komunikasi lintas budaya ini yang pertama yaitu memahami pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua, menjelaskan betapa pentingnya komunikasi lintas budaya. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan budaya. Yang keempat, mengidentifikasi persiapan melakukan bisnis luar negeri. Yang kelima, mengidentifikasi kendala bahasa. Yang keenam, cara mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, yaitu apakah pengertian komunikasi bisnis lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya suatu daerah, wilayah, atau negara. Pada hubungan tersebut, salah satu aspek dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai, pendidikan, dan gaya hidup. Yang kedua, yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama itu meruntuhkan hambatan budaya. Yang kedua, membangun kepercayaan. Ketiga, meningkatkan kemampuan mendengar. Yang keempat, meningkatkan karir dan bisnis. Setiap orang dengan budaya yang berbeda menjalankan bisnis dengan cara yang berbeda juga, sesuai dengan budaya mereka tersebut. Memahami perbedaan budaya akan membantu dalam berkomunikasi. Dalam perbedaan budaya, pembisnis akan melakukan peluang sukses dalam mengembangkan bisnis dengan latar budaya yang berbeda atau secara global. Yang ketiga itu memahami budaya dan perbedaannya. Yang pertama itu kita harus mendefinisi budaya. Yang kedua, komponen budaya. Yang ketiga, tingkatan budaya. Yang keempat, perbedaan budaya. Masuk yang pertama, definisi budaya. Definisi budaya ini menurut para ahli ada beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty, budaya diartikan sebagai kumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Yang kedua yaitu menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pemikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang di kategori lainnya. Yang ketiga itu menurut Boy dan Till, budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Yang ketiga itu menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Yang kelima yaitu menurut Michael, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat. Selanjutnya itu kita masuk kepada komponen budaya. Menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen. Yang pertama yaitu budaya material atau disebut material kultur. Yang kedua yaitu organisasi sosial yang disebut dengan social institution. Yang keempat, yang ketiga, sistem kepercayaan atau belief system. Yang keempat itu estetika atau disebut dengan aesthetics. Yang kelima yaitu bahasa atau langue. Selanjutnya itu ada tingkatan-tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya. Yang pertama itu ada formal, yang kedua itu ada informal,
Yang ketiga itu ada teknis. Formal. Formal budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam hal itu bersifat formal atau resmi. Yang kedua itu informal. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat generasi ke generasi berikutnya. Melalui apa? Melalui yang didengarnya. Melalui yang didengar, dilihat, atau dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga itu teknis. Pada tingkatan ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal tersebut dilakukan. Berikutnya itu mengenal perbedaan budaya. Pertama itu ada nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang tumbuh berkembang di suatu negara bisa berbeda dengan negara lainnya. Yang kedua yaitu peran dan status. Peran wanita dalam dunia bisnis negara cukup maju. Negara maju cukup dominan dibandingkan negara yang bersanding berkembang. Yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajemen puncak acara negara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang tepat dan ada juga yang terhambat. Yang keempat itu ada konsep waktu. Penilaian terhadap waktu antara negara yang satu dengan negara lainnya juga berbeda. Ada yang ketat, tetapi ada juga yang longgar atau luas. Yang kelima itu ada konsep jarak komunikasi. Sebaiknya dapat menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang yang berbeda budaya. Yang keenam itu ada konteks budaya. Sebaiknya kita dapat menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Yang ketujuh yaitu bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh yang sama antara negara dengan negara lainnya dapat diartikan yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karenanya kita harus berhati-hati. Yang kesembilan itu ada perilaku etis dan tidak etis antara negara yang satu dengan negara lainnya berbeda. Oleh karena itu kita harus pelajari terlebih dahulu teknik bisnis di negara yang akan kita tuju. Yang ke-10 yaitu perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi suatu perusahaan tumbuh dan berkembang melalui suatu proses yang lama. Berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi dengan orang berbudaya asing. Yang pertama itu harus belajar tentang budaya. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda, kita dapat berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang kita lakukan oleh seorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Yang ketiga itu adalah negosiasi lintas budaya. Mencoba membeli, menjual perusahaan atau menyewa kantor. Negosiasi dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda merupakan suatu bentuk ujian seberapa baik keterampilan komunikasi. Moran Stahl dan Bayer International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan lintas budaya, membedakan budaya dalam dua kelompok, yaitu budaya permukaan seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi yang terdiri atas sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Baiklah, kali ini saya akan memberikan beberapa contoh aktivitas bisnis yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya. Berkaitan contoh komunikasi lintas budaya dalam bisnis diantaranya. Satu yaitu komunikasi untuk mengetahui kondisi lapangan. Sebelum mengekspor barang ke negara lain, pebisnis harus mengetahui situasi dan kondisi ekonomi negara yang akan ditinjau.
Kondisi ekonomi ini meliputi tren barang produk yang laris di pasar, barang yang disukai, produk harga, kualitas suatu produk, dan lainnya sebagainya. Yang kedua yaitu negosiasi. Apabila melakukan kerjasama bisnis dengan negara lain, maka kegiatan seperti negosiasi tidak dapat dihindari. Negosiasi merupakan suatu kegiatan yang erat berhubungan dengan komunikasi, sehingga untuk melakukan negosiasi lintas budaya membutuhkan kemampuan dalam komunikasi lintas budaya. Yang ketiga yaitu komunikasi untuk mencari dukungan. Untuk mencakup pasar yang luas, pembisnis tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan waktu dan tempat. Agar produk-produknya diketahui masyarakat luas, tentu pembisnis tersebut perlu mempromosikan dengan cara paling efektif adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan produknya. Yang keempat yaitu komunikasi dalam perdagangan internasional. Salah satu contoh komunikasi lintas budaya dalam dunia bisnis adalah hubungan perdagangan antara Jepang dan Indonesia. Jepang dan Indonesia sudah sejak lama melakukan kerjasama dan menjadi mitra dalam hal ekspor dan impor. Indonesia mengambil barang dari Jepang meliputi mesin, perlengkapan listrik, alat elektronik, alat transportasi, dan masing-masing banyak lagi. Sedangkan barang yang diekspor Indonesia ke Jepang diantaranya hasil tambang, gas alam, batu bara, produk tekstil, dan produk lainnya. Yang kelima yaitu mencari sponsor. Untuk memulai sebuah proyek yang besar dibutuhkan modal dalam hal finansial. Terkadang suatu organisasi memiliki keterbatasan dana sehingga mengharuskan mencari sokongan dari pihak lain. Salah satunya adalah mencari sponsor. Yang keenam yaitu komunikasi persuasif. Contoh komunikasi bisnis lintas budaya selanjutnya adalah komunikasi persuasif. Untuk melakukan calon rekan bisnis agar mau bekerja sama dengan proyek yang akan dijalankan. Dalam mencari rekan bisnis, pebisnis tidak bisa utama-utama dan memerlukan pertimbangan kemampuan dari orang lain. Dia perlu mengetahui latar belakang dan standar. Maka dari itu, pebisnis tersebut akan mencari kandidat terbaik. Yang ketujuh itu menambah pengetahuan. Untuk mengasah kemampuan bisnis, para pebisnis baru pasti banyak belajar dari pengalaman pebisnis yang sudah berkembang. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui dan belajar mengenai bisnis yang akan digelutnya. Dengan kemampuan komunikasi lintas budaya yang mencukupi, pebisnis akan memudahkan dalam menggali ilmu dan menambah relasi dengan pebisnis lain. Baiklah, kesimpulannya ialah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang untuk komunikasi dengan seseorang yang berbicara dengan bahasa dan budaya berbeda. Pengembangan keterampilan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting, artinya mengingat kecenderungan dunia bisnis yang semakin global. Komunikasi bisnis harus berperan penting bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara para pelaku bisnis. Bagaimanapun, diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Kebanyakan pola kerja sama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadi komunikasi bisnis lintas budaya yang semakin penting. Terdapat 3 tingkatan budaya, yaitu formal, informal, dan teknis. Kendala utama dalam komunikasi lintas budaya ini adalah perbedaan budaya dan masalah bahasa. Perbedaan budaya seringkali menjadi komunikasi tidak efektif. Perbedaannya, budaya dapat ditunjukkan dalam nilai-nilai sosial,
ide status, kebiasaan, pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, pengaturan cara bicara, konteks budaya, bahasa tubuh, adat istiadat, perilaku, dan etika. Seorang dapat mempelajari budaya tentu dengan cara membaca buku dan artikel-artikel, berbicara dengan orang yang menjadi bagian suatu budaya, belajar bahasa, sejarah suatu budaya, satu negara, agama, politik, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Sarannya, hendaknya para pelaku bisnis dan masyarakat umum mau mempelajari dan memahami perbedaan budaya di sekitarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesenjangan komunikasi. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.